Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adinda dari kelas 3C dengan NIM E1C023101110. Saya akan sedikit memberikan materi mengenai pendidikan psikologi belajar bahasa dengan pendekatan teori humanisme. Dalam pandangan humanisme, belajar adalah proses untuk memanusiakan manusia, di mana siswa didorong untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Nah, kemudian yang pertama yaitu mengenai konsep teori belajar humanisme. Belajar merupakan suatu proses yang diarahkan pada suatu tujuan, proses berbuat melalui situasi yang ada pada siswa. Pada suatu pembelajaran juga perlu didukung oleh implementasi suatu teori belajar, sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki peserta didik. Salah satu bentuk teori pembelajaran yang dapat mengakomodasi tujuan tersebut adalah teori belajar humanisme. Teori ini cenderung mengarahkan peserta didik untuk dapat berpikir induktif, mementingkan pengalaman, dan membutuhkan keterlibatan secara aktif di dalam proses pembelajaran. Salah satu bentuk pendidikan humanisme adalah pendidikan terbuka atau open education, yaitu sebuah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak secara bebas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Peran guru hanya berperan sebagai fasilitator atau pembimbing. Peserta didik tidak hanya sekedar duduk manis mendengarkan materi yang disampaikan oleh gurunya, tetapi peserta didik juga diharapkan mampu bekerja secara individual dengan cara berkelompok agar peserta didik mampu mengeksplorasi bidang-bidang pelajaran, mengusulkan topik-topik pelajaran sehingga dapat membantu mewujudkan bakat dan minat-minat yang dimiliki. Teori humanisme berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Adapun menurut Assegaf, kriteria bentuk pendidikan humanisme adalah yang pertama, tersedia fasilitas atau sarana dan prasarana yang memudahkan proses belajar. Artinya harus tersedia berbagai macam bahan atau sumber pelajaran yang diperlukan. Nah, yang kedua, yaitu peserta didik diberi kebebasan untuk bergerak di ruang kelas, bebas menyampaikan pendapat mereka, tidak dilarang berbicara yang berkaitan dengan materi pembelajaran, dan tidak ada pengelompokan atas dasar tingkat kecerdasan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu terciptanya suasana kelas yang penuh kasih sayang, hangat, hormat, dan terbuka. Artinya guru bersedia mendengarkan keluhan peserta didik dengan aman dan mampu menjaga rahasia peserta didik. Yang keempat yaitu jika ada masalah pribadi dengan peserta didik, guru menangani masalah tersebut dengan jalan berkomunikasi secara pribadi tanpa melibatkan suatu kelompok. Yang kelima yaitu guru mengamati setiap proses belajar yang dilalui murid dengan membuat catatan dengan penilaian secara individual dan meminimalisir tes formal. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenai pendidikan humanisme pada siswa. Kebebasan yang diusung dalam pendidikan humanis adalah kebebasan yang bebas nilai, kebebasan dalam segala aspek kehidupan. Ketika seorang guru menegur seorang siswa dan malah siswa tersebut mengejek atau mengolok-olok guru. Bahkan hampir tidak ada buku yang membahas bagaimana seharusnya siswa berakhlak dan beretika terhadap gurunya kecuali buku-buku yang berbau agama. Hal inilah yang menimbulkan ketimpangan yang luar biasa jauhnya antara apa yang harus dilakukan oleh guru dan bagaimana seharusnya siswa bersikap. Pendidikan bertujuan untuk mengajar, memanusiakan, dan mengarahkan anak didik agar mencapai akhir yang sempurna. Pendidikan pasti memiliki tujuan yang terkait dengan kehendak yang akan dicapai. Pendidikan humanis bertujuan agar dalam proses pembelajaran menjadikan siswa dan menempatkan siswa sebagai manusia yang bebas menentukan dan melakukan hal positif. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai peran guru dalam pendekatan humanisme. Peran guru dalam pendekatan humanisme sangat penting dan multifaset. Dalam konteks ini, guru tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung perkembangan siswa secara holistik. Beberapa peran penting guru dalam pendekatan humanisme adalah yang pertama yaitu fasilitator pembelajaran. Guru berfungsi sebagai pendukung yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
Mereka mendorong siswa untuk lebih aktif berpartisipasi dan mengeksplorasi materi pembelajaran serta memberikan kebebasan untuk memilih topik yang ingin dipelajari. Nah, yang kedua yaitu pembimbing pengembangan diri. Guru membantu siswa mengenali potensi dan keunikan diri mereka. Dengan pendekatan ini, siswa didorong untuk mengembangkan diri dan mencapai aktualisasi diri sesuai dengan pandangan Abraham Maslow dan Carl Rogers. Yang ketiga yaitu penyedia kegiatan menarik. Guru bertanggung jawab untuk menyediakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan relevan, sehingga siswa merasa terlibat dan termotivasi untuk belajar. Ini termasuk penggunaan metode yang mendorong interaksi dan kolaborasi siswa. Yang keempat yaitu sebagai motivator. Guru berperan dalam memberikan motivasi dan kesadaran tentang makna belajar. Dengan demikian, siswa tidak hanya menjadi penerima yang pasif, tetapi juga aktif dalam proses pembelajaran. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.